Nasib kuli bangunan di Indonesia seringkali identik dengan pekerjaan berat dan berpenghasilan rendah. Mereka bekerja di sektor konstruksi dengan tugas fisik yang menuntut dan terkadang menghadapi kondisi kerja yang sulit. Meskipun demikian, kuli bangunan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara. Berikut adalah beberapa poin mengenai nasib kuli bangunan. 1. Pekerjaan fisik berat. Kuli bangunan melakukan pekerjaan fisik yang berat seperti mengangkut material, menggali tanah, dan membantu tukang dalam berbagai tugas konstruksi. 2. Upah yang terbatas. Gaji kuli bangunan cenderung rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan khusus, meskipun ada variasi tergantung pada lokasi, pengalaman, dan jenis pekerjaan. 3. Kondisi kerja yang beragam. Kondisi kerja kuli bangunan bisa sangat berbeda-beda, mulai dari lokasi proyek yang nyaman hingga yang ekstrim, seperti panas terik atau hujan deras. 4. Peran penting dalam pembangunan. Meskipun menghadapi tantangan, kuli bangunan adalah tulang punggung sektor konstruksi yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dan 5. Peluang peningkatan keterampilan. Ada peluang bagi kuli bangunan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi tukang yang lebih terampil, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tantangan yang dihadapi. 1. Risiko kecelakaan kerja. Pekerjaan di lokasi konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi, dan kuli bangunan seringkali kurang memiliki perlindungan keselamatan yang memadai. 2. Keterbatasan akses pelatihan. Keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan dapat menghambat peningkatan kualitas dan produktivitas kuli bangunan. Dan 3. Ketidakpastian penghasilan. Penghasilan kuli bangunan bisa sangat fluktuatif tergantung pada ketersediaan proyek dan musim. Upaya peningkatan kesejahteraan. 1. Peningkatan kesadaran keselamatan kerja. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan menyediakan pelatihan yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. 2. Peningkatan akses pelatihan. Memberikan akses ke pelatihan keterampilan dapat membantu kuli bangunan meningkatkan kualitas kerja dan pendapatan mereka. 3. Penyediaan perlindungan sosial. Perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan hari tua dapat membantu kuli bangunan menghadapi risiko finansial. Dan 4. Peningkatan upah yang layak. Upah yang layak dan adil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kuli bangunan dan mengurangi ketidakpastian penghasilan bangunan. Mereka adalah bagian penting dari sektor konstruksi dan pembangunan, namun seringkali terpinggirkan dan menghadapi berbagai masalah. Perhatian pemerintah dapat berupa peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak-hak pekerja, dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait nasib kuli bangunan. 1. Kesejahteraan, gaji yang layak, jaminan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai adalah hak dasar yang harus dipenuhi. 2. Perlindungan hak. Perlindungan dari eksploitasi, kecelakaan kerja, dan diskriminasi adalah hal yang krusial. 3. Pelatihan dan peningkatan keterampilan. Program pelatihan dapat membantu kuli bangunan meningkatkan keterampilan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan. 4. Akses ke perumahan. Program perumahan yang terjangkau dapat membantu kuli bangunan memiliki tempat tinggal yang layak. Dan 5. Pengakuan profesi. Pengakuan profesi kuli bangunan sebagai pekerja formal dapat memberikan mereka akses ke berbagai program pemerintah. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti asosiasi pekerja, pengusaha konstruksi, dan lembaga terkait, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kuli bangunan. Dengan perhatian yang lebih serius, nasib kuli bangunan dapat ditingkatkan, dan mereka dapat berkontribusi lebih optimal pada pembangunan.